Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah, luar Baik, biasa. Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Nah, sebelum Bapak awali pembelajaran hari ini, mari kita doa agar pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik oleh kawan-kawan semua. Yuk, berdoa dipimpin oleh Bapak Lukman. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Lukman sudah memimpin doa. Ya, hari ini Bapak akan meneruskan materi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang, oh ya, sebelum Bapak mulai, tahu nggak sekarang pelajaran apa? Ayo, siapa yang tahu? Gambar teknik, Pak. Oh, Gambar ya. teknik, Pak. Pintar. Menggambar, Terima Pak. kasih, Mas Adi. Ya, hari ini kita akan mempelajari pelajaran gambar teknik. Sini Bapak akan share screen, yaitu tentang macam-macam gambar teknik mesin. Nah, untuk pertemuan yang hari Minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang berbagai macam peralatan gambar teknik. Kita sudah tahu alatnya digunakan untuk apa aja. Terus, kalau udah tahu alat yang digunakan, gimana? Oh, alat ini cuma digunakan ini, apakah kita hanya buat angan-angan? Tidak, maka itu kita lanjutkan alat-alat yang kemarin sudah kita bahas, yaitu kita lanjutkan apa sih kegunaannya berbagai macamnya, yaitu yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bentuk dan fungsi garis gambar teknik mesin. Di sini Mas dan Mbaknya ini udah pernah tahu belum tentang tentang garis gambar atau tentang garis? Belum, Pak. Taunya garis biasa aja, Pak. Oh, taunya tentang garis biasa. Nah, kebanyakan dulu waktu kita masih anak SMP, SD, itu kita pakai, kalau mau gambar suatu hal, pasti cuman yang penting kita gambar. Nah, di sini kita akan membahas tentang garis gambar. Ternyata garis gambar itu mempunyai aturan dan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu tentang fungsi garis atau pengertiannya garis. Siapa yang tahu pengertiannya garis? Oke, jadi garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang jumlahnya tak terhingga hingga menjadi sebuah garis. Dalam gambar teknik mesin dipergunakan beberapa macam garis yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing. Garis tersebut dibuat dengan fungsi bentuk dan tebal yang berbeda sesuai dengan aturan yang ada. Nah, di sini jadi garis-garis yang akan kita buat nanti atau yang akan kita gunakan nanti dalam pembuatan gambar teknik itu macam-macam, memiliki fungsinya macam-macam. Ini salah satu contohnya, yaitu, nah, di sini pasti Mas dan Mbaknya ini udah nggak asing kan, kalau di jurusan teknik mesin itu kalau tentang yang namanya kunci. Ya nggak? Pak. Nah, di dalam kunci itu udah ada beberapa garis. Contohnya, itu garis apa aja sih? Nah, kalau masih awal pasti masih kebingungan garis apa ya. Nah, di sini akan kita belajar bareng-bareng memperdalami. Apa itu garis, kok ada anak panahnya, cuman ada garis yang potong-potong, ada garis strip tengahnya ada titiknya, ada garis yang panjang strip, ada garis yang jadi arsiran. Nah, akan kita bahas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk garis yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya apa sih kita mempelajari garis? Yaitu tujuannya agar kita sebagai penggambar bisa menyampaikan informasi atau
komunikasi antara kita yang penggambar kepada pekerja atau untuk orang lain. Sehingga kalau kita garisnya benar, maka orang lain yang membaca gambar kita, dia juga maksud dengan tujuan kita membuat gambar tersebut. Yang pertama ini yaitu garis tebal atau garis benda. Nah, yang kedua yaitu garis tipis. Yang ketiga ini adalah garis bergelombang atau yang biasa digunakan untuk garis pemotongan. Terus ini adalah fungsinya. Apa aja sih fungsinya? Nih, yang pertama yaitu garis tebal kontinu atau garis gambar. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk garis nyata gambar dan garis tepi. Nah, biasanya kan kita kalau dalam menggambar itu pasti membuat garis tepi atau garis batas pinggir atau biasa disebut dengan garis bingkai. Nah, garis gambar itu sendiri yaitu garis nyata. Jadi nanti orang lain yang membaca gambar kita, oh ternyata ini garis gambar. Jadi pembuatannya ini adalah batas-batas garis gambarnya. Yang kedua yaitu tentang garis tipis kontinu. Kegunaannya untuk apa? Yang pertama yaitu garis-garis khayal berpotongan untuk garis ukur, garis bantu, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata pada penampang yang diputar di tempat atau garis sumbu pendek. Nah, tadi kan di awal kita waktu di di gambar kunci itu udah ada kan garis-garis yang ada anak panahnya, ada yang tanpa anak panah. Nah, ini dia yaitu garis tipis kontinu namanya yang digunakan sebagai garis arsir bisa, garis ukur bisa, dia tipis sehingga pada proses pembacaan gambar tersebut orang lain yang membaca itu hanya mengetahui oh ini garis ukurnya bukan garis bendanya sehingga komunikasi kita tetap baik. Yang nomor 3 yaitu garis tipis kontinu. Fungsinya untuk apa gunaan garis tipis kontinu? Yaitu sebagai garis-garis batas yang dipotong apabila batasnya bukan garis bergores tipis. Sehingga dalam proses pembuatan atau penggambaran suatu benda itu pasti akan ada potongan-potongan karena nggak mungkin kita menggambar benda yang besar itu hanya satu gambar, enggak, tapi akan dibuat beberapa potongan sehingga kita tahu oh di bagian ini terjadi pemotongan. Nah, biasanya pemotongan ini bertujuan untuk menunjukkan bagian benda yang lain atau bagian yang yang bertumpuk. Begitu. Terus yang selanjutnya yaitu garis tipis kontinu dengan zigzag. Nah, tadi di gambar kunci tadi udah ada kan? Oh, ternyata yang bergambar zigzag itu adalah garis kontinu dengan zigzag. Yaitu berfungsi sebagai fungsi dan kegunaannya dari garis tipis kontinu bebas. Jadi sama, dia juga untuk menunjukkan bagian yang terpotong. Terus garis gores tebal atau garis gambar nyata yang terhalang. Jadi kan kalau kita menggambar atau ada bagian yang terhalang, itu kita diberi garis nyata terhalang sehingga nanti si pekerja atau orang lain yang melihat gambar kita itu dia akan tahu oh ada bagian yang tidak terlihat. Di sisi ini tidak terlihat, mungkin di bagian sisi lain nanti akan terlihat. Jadi kalau yang ada bagian yang terpotong atau terhalang itu kita menggunakan garis gores tebal. Nah, selanjutnya yaitu garis bergores tipis. Nah, ini tadi yang ada di bagian di bagian kunci tadi ada kan garis tipis yang bergores tipis, yang ada stripnya tengah atau titiknya tengah, itu adalah sebagai garis sumbu, garis simetri atau lintasan. Biasanya itu digunakan kalau sumbu itu biasanya hal-hal yang melingkar atau setengah lingkaran atau berbentuk lingkaran. Nah, di sini tabel yang lebih jelasnya. Nah, tadi hanya berpotong-potongan, sekarang saya berikan tabel yang jelasnya. Nih, yang pertama garis tebal kontinu, penggunaannya itu ada garis benda nyata, garis benda terlihat. Untuk yang kedua garis tipis kontinu sebagai garis khayal, garis ukuran. Jadi nanti kalau kita setiap membuat gambar itu pasti akan ada ukurannya. Karena kalau nggak diberi ukuran, orang lain atau si pekerja ingin melakukan pekerjaan yang apa kita suruh kalau nggak ada ukuran kan bingung. Nanti oh ini ukurannya berapa ya yang diminta seorang
pemesan. Nah, itu harus diberikan ukuran. Maka itu diberi garis tipis kontinu. Garisnya harus tipis, jangan tebal. Nanti kalau diberi garis tebal, nanti taunya itu garis bendanya. Nah, bisa bisa dibaca. Nanti akan Bapak share. Ini materinya bisa buat bahan bacaan Mas dan Mbaknya. Nah, terus ini adalah contoh penggunaan garisnya. Ini adalah ada suatu benda berbentuk dua yang yang menjadi satu, benda besar dan benda kecil. Yang ditunjukkan nomor 1 yaitu garis tebal kontinu. Bisa dilihat Mas Mbaknya. Kita lihat garis 1. Kok bisa dikatakan tebal kontinu? Ya, dia itu garis bendanya. Dia berwarna hitam tebal. Bisa dibedakan dengan garis yang nomor 2 atau garis tipis kontinu yang digunakan untuk garis arsir. Dia garis tipis, menandakan bagian itu adalah bagian yang padat. Yang ketiga, nomor 3 yaitu garis kontinu bebas atau bagian yang dipotong atau mengalami pemotongan. Yang keempat yaitu garis gores tipis atau menunjukkan bagian yang tidak terlihat. Ini biasanya itu bagian lubang. Jadi bagian benda ini dia tidak utuh rata, tapi ada lubang di tengahnya. Terus garis sumbu. Nah, garis sumbu ini menandakan bahwa bagian yang tengah tidak terlihat ini adalah bagian yang berbentuk bulat atau silinder sehingga diberi garis sumbu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan buat Mas dan Mbaknya yang kurang paham. Bapak persilahkan. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ini Bapak akan menampilkan satu masalah atau satu gambar kerja. Nih, bisa Mas dan Mbaknya lihat ya. Ini adalah suatu gambar kubus dan balok. Nah, LKPD-nya sudah Bapak share di grup. Silakan nanti dibuat kelompok, Bapak buat kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Mas Lukman dan Mas Muhammad Adi, Mas Yusuf dan Mas Mahfud Sidik dan Mbak Mas Bufah. Yang kelompok 2 ada Mas Maulana, ada Mas Rizkam, ada Mas Fadil dan Mas Erwin dan Mas Sawal. Silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Bapak share. Silakan didiskusikan. Bapak beri waktu 10 menit. Itu bisa dipahami dengan anggota kelompok ada berapa garis yang ada di balok dan kubus ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang silakan buat Mas dan Mbaknya untuk untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili. Nah, kelompok 1 silakan Mas Lukman atau Mas Adi atau Mas Yusuf yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Pak. Izin presentasi, Pak. Mewakili ya, Pak, kelompok 1. Mahfud. Ya, siap. Ya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1, Pak. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, persoalan pertama, menurut kelompok Anda, ada berapa jenis garis pada balok dan kubus? Jawaban kelompok kami, yang pertama ada garis tebal atau benda. Yang kedua, garis putus-putus atau strip putus-putus. Pertanyaan nomor 2, bagaimana jika salah membuat garis gambar? Jawaban dari kelompok kami yaitu maksud dan tujuan dari penggambar tidak bisa tersampaikan dengan pekerja. Bahkan pekerja bingung bagaimana mau mengerjakan gambar menjadi benda nyata. Yang ketiga, analisis garis gambar agar dapat menjadi bahasa komunikasi yang baik antara drafter dengan orang lain atau pekerja. Jawaban kelompok kami adalah penggambar harus membuat garis gambar sesuai dengan fungsinya, sehingga maksud dan tujuannya bisa tersampaikan ke pekerja atau orang lain. Sekian Pak, presentasi dari ya, terima kasih Mas Mahfud dan kelompoknya. Mantap. Ya, untuk kelompok
yang selanjutnya gimana sih diskusinya? Ya, Mas Rizkam, silakan. Ya, saya Pak, saya mewakili dari kelompok 2 Pak, mau mempresentasikan Pak dari tugas di LKPD Pak. Untuk yang pertama yang kami diskusikan mengenai beberapa jenis garis pada balok dan kubus. Yang pertama yaitu garis tebal atau benda atau garis benda. Yang kedua garis putus-putus atau strip putus-putus. Yang kedua, jika salah membuat garis gambar, bagaimana? Maka maksud dan tujuan dari penggambar tidak bisa tersampaikan oleh pekerja dengan baik. Itu Pak. Terus yang ketiga, analisis gambar. Agar dapat menjadi bahasa komunikasi dengan baik drafter dengan pekerja orang lain, analisislah. Jawaban dari kelompok kami, penggambar harus membuat garis gambar sesuai dengan fungsinya, sehingga maksud dan tujuannya bisa tersampaikan ke pekerja atau orang lain. Itu Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, ya, memang di sini terdapat ada balok dan kubus, benar. Hasil diskusinya yaitu di sini terdapat 2 garis, yaitu garis nyata atau garis benda dan garis putus-putus. Nah, tujuannya yaitu kalau garis yang tebal kan sudah pasti yang terlihat dan garis putus bagian tidak terlihat. Karena kalau cuma dibuat satu sisi, itu berarti ini bukan berbentuk balok, tapi hanya berbentuk persegi panjang. Mantap. Beri aplaus buat kelompok kita. Nah, di sini apakah ada yang masih ingin dipertanyakan atau ada yang mau menyimpulkan? Sudah cukup paham Pak. Nah, Pelajaran kali ini Pak. Oke, ya terima kasih Bapak simpulkan. Untuk materi kali ini kita mempelajari yaitu tentang garis gambar. Untuk pesan Bapak, untuk Mas dan Mbaknya, kalau dalam proses penggambaran itu harus mengetahui bentuk dan fungsinya. Karena salah bentuk dan salah tujuan, maka akan tidak mampu dibaca atau dipahami orang lain atau pekerja. Oke. Hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Bapak anggap Mas dan Mbaknya sudah banyak mampu memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke. Tadi kita diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Silakan Mas Adi untuk memimpin doa. Siapa? Baik, teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu dan kemauan hadir buat rekan-rekan semua. Ingat, kita belajar ini bukan buat kita sendiri, tapi untuk masa depan kita ke depan. Intinya selalu semangat dan jaga kesehatan sehingga kita bisa selalu mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Terima kasih Bapak. Revisi. Izin, Pak Jeffrey. Ya. Mungkin kalau dari saya untuk yang tadi ya Pak ya, kait gambar tadi ya, yang kubus atau balok ya. Iya Pak. Mungkin bisa gambarnya bisa dicari yang lebih jelas lagi gitu untuk garis-garisnya Pak. Oh, oke Gitu, Pak. Siap Pak. Ya, mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Apa cukup? Lanjut. Cukup Pak.